Nah, sekarang aku ingin lebih membahas yang positif. Biar teman-teman nggak stres. Karena ingat, di setiap individu, setiap makhluk, meskipun itu seekor semut, dia punya potensi tercerahkan. Ingat ya, setiap makhluk, dia punya potensi. Masalahnya dia dikembangkan atau dia, yang tadi yang kemarin saya pernah ngomong, ada 3 KMK. Dia punya kesempatan, dia punya mentor, dan dia punya kebajikan. Kebajikan itu artinya hoki. Hoki dia. Nah, 3 ini, seseorang, meskipun dia punya potensi kebudaan, dia nggak menapaki jalan ini, dia nggak akan tercerahkan. Karena memang nggak diajarin untuk tercerahkan, kan? Gitu. Nah, faktor mental bajik. Yang pertama, keyakinan. Nah, mantap kan? Ini semua teman-teman yang ada di sini pasti mengalami hal ini. Tapi kalaupun ada yang logikanya sangat kuat, tidak percaya faith, nah itu agak disayangkan karena faktor mental ini sangat penting bagi kebajikan faktor mental yang lain. Kalau nggak ada keyakinan sebagai basisnya, maka yang lain tidak dapat tumbuh. Karena yang namanya keyakinan itu, seseorang menekan sikap mementingkan diri sendiri. Dia nggak sombong. Ibarat kata itu, rumput itu tumbuhnya di lembah, bukan di atas pucuk gunung. Keyakinan itu kan berarti kita menumpukan diri kita pada sesuatu. Berarti kita merasa bahwa diri kita yang butuh belajar, diri kita yang sakit, kita butuh dokter, kayak pandemi COVID ini, dokter dicari di mana-mana kan. Kita merendahkan diri kita, maksudnya bukan merendahkan, respect sama profesi dokter. Tapi yang dulunya kita anggap biasa aja. Ah ya, pokoknya kalau gue lagi bermasalah, saya baru datang. Gitu. Ya kan? Atau setitik mungkin dianggap nggak penting. Masker aja. Kita dulu buang-buang masker. Ya kan? Ah, masker nih buang. Ini buang. Sekarang kita semua rebutan masker. Benda sekecil itu jadi rebutan 7 miliar orang. Ya, 7 miliar orang. Bayangkan, hal yang seremeh-temeh itu, masker. Nggak kepikiran kan, masker itu, setipis itu, jarak antara hidup dan mati. Setipis masker. Jadi, jarak antara kita dengan kematian itu cuma setipis masker itu doang. Kalau nggak pakai masker, maka kita nggak aman, gitu. Nah, deketnya sampai segitu ya. Nah, keyakinan itu membuat diri kita itu seperti halnya, apa sih manfaatnya keyakinan? Aku ingin membumikannya ya. Keyakinan itu seperti apa? Jadi contoh, kita yakin bahwa payung kita bisa melindungi kita. Itu kan seperti itu. Kita yakin sama payung kita ini. Nah, terus setiap hari juga kita yakin bahwa kalau kita sakit ke dokter, ya tergantung dokternya bagus apa enggak segala macam gitu ya. Tapi kalau ada keyakinan dia sembuh, maka antibodi kita akan naik. Makanya yang aku bilang, yang bawang itu sangat penting, teman-teman. Itu adalah kerangka cara berpikir dan koneksi antara lapis demi lapis demi lapis. Kenapa sekarang dibilang imunitas itu penting? Pikiran positif itu sangat penting. Karena yang mengatur hormon itu adalah batin dan faktor mental. Aku baru saja 1 jam yang lalu, aku ngobrol panjang sama ibuku. Ibuku umurnya udah 75 tahun. Dia berkomentar, aduh, aku mah sekarang nggak mau mikir apa-apa yang negatif-negatif, dia bilang gitu. Yang penting tuh pikiran. Wah ini, aku bilang, oh mama luar biasa ya, aku bilang gitu sama dia. Dulu ibuku itu orang yang sangat emosian, iya betul. Tapi karena dia mempelajari filsafat Buddhis pelan-pelan, akhirnya dia bisa berbicara seperti ini sekarang. Kaget aku tadi. Yang penting tuh pikiran. Terus dia malah yang menceramahi kakaknya, lucu sekali. Jadi kakaknya, tanteku itu uh, lagi sakit, ya, dia sakit, tulang belikatnya patah, terus dia ada kemungkinan cancer ya, dan dia umurnya udah 80 tahun,
ibuku 75 tahun. Nah, jadi ibuku kan adik kakakku. Nah, jadi ibuku sekarang yang menjaga kakaknya. Nah, itu aku terharu sekali karena dulu juga hubungan mereka tidak begitu baik gitu. Tapi sekarang akhirnya di ujung maksudnya usia mereka lebih kompak gitu. Nah, jadi ibuku bilang suatu, pikiran itu penting. Yang penting sekarang kita nggak boleh negatif. Itu satu kalimat itu saja. Itu sudah mencerminkan betapa eh, satu orang ini sudah paham gitu bahwa oh ya di zaman COVID ini penting keyakinan dan sebagainya. Keyakinan terhadap sesuatu yang baik, keyakinan faith kita terhadap apapun yang kita percayai. Misal kalau Anda adalah penganut Buddhis berarti Anda percayanya sama Buddha Sakyamuni dan sebagainya. Makanya di semua agama gak terlepas dari Buddhis. Faith itu nomor satu. Karena dia menjadi basis dari kerendahan hati. Keyakinan itu kan kayak kita nyantol, kayak gantungan baju, dia menyantol pada besi di lemari. Itu yakin ya, yakin bahwa saya menggantungkan ini, saya ini. Nah, bagi yang tidak punya keyakinan ini ada faktor mental tanpa keyakinan itu ada. Ada. Tapi ya lucu kan orang ada yang bilang, misalnya ateis gitu. Ateis kan sebenarnya punya keyakinan juga ya, nggak ada Tuhan, itu keyakinan dia gitu. Nah, jadi di sini keyakinan akan untuk di sini dalam arti kita punya uh, tujuan, satu sosok yang kita percayai. Ya, ini level keyakinannya memang beda. Nah, di sini kan misalnya awal-awalnya kita mengagumi, ya kan? Terus kemudian itu mengidolakan, itu udah mulai mempelajari apa yang dia lakukan. Misalnya contoh Buddha Sakyamuni, kita mempelajari riwayatnya dan sebagainya. Dan akhirnya keyakinan menapaki jalannya. Nah, itu orang suka ngomong, oh iya ini berarti masalah pindah ke agama satu ke agama lain ya. Bukan. Melatih faktor mental yang bajik. Ini penting sekali. Karena orang bisa bunuh diri itu karena memang faktor mental ini nggak ada. Dia udah hopeless, udah putus asa. Nggak ada way out. Jadi dia menganggap dia punya pandangan keliru dengan menghentikan penderitaannya dengan misalnya mengakhiri masa hidupnya. Padahal kalau kita lihat dari filsafat karma, nggak pernah ending kan sebenarnya. Dan bunuh diri itu hal yang sangat tidak disarankan, bahkan sebenarnya bunuh diri itu tidak baik karena dia melukai potensi kebudaan, potensi pencerahannya, dan ya nggak baik lah hasilnya ya. Jadi bunuh diri itu karena wrong mindset. Nah, kemudian itu keyakinan ya, Jadi kita kenapa dia penting itu bukan kita tiba-tiba mengkultuskan sesuatu. Jadi kayak animisme, dinamisme atau apapun itu bukan. Tapi kalau kita lihat dari yang dulu, bahkan orang animisme pun kan karena dia punya faktor mental ini, ya memang percayanya batu misalnya atau gunung, matahari, bulan gitu ya, sungai. Tapi kenapa dia bisa survive di masa itu? Karena dia ada satu keyakinan itu. Nah, keyakinannya terhadap apa, itu yang akan menjadi jawaban terhadap penderitaan dong. Nah, berarti kan definisi kebahagiaan itu apa? Itu tergantung ya. Kalau batu kan, ya bingung juga ya definisi kebahagiaan bagi batu apa, dia diem gitu aja. Jadi, ya kan berarti dia mengidolakan batu, jadi dia pengen jadi batu misalnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu adalah idola, tokoh idola kita. Tujuan goal kita kemana dalam hidup. Nah, makanya generasi yang baru-barusan ini, tahun 2000-an yang lahir, itu mungkin jarang sekali menemukan topik-topik seperti ini.
karena nggak diajarin di sekolah, ya, nggak diajarin di kuliah bahkan. Padahal ini penting. Ini basis seseorang bisa berinteraksi sosial secara mantap sebenarnya. Bayangkan kalau materi ini diajarin ketika kita kuliah. Wah, semua masalah kita ini kayaknya ya 80% itu nggak ada deh. Iya kan? Ya, tapi tidak ada kata telat ya, teman-teman. Jadi yang ada adalah selama kita masih mau belajar aja, selama teman-teman tetap stay di Budi Cita aja sampai penghujung, sampai dia kelas lanjutan, itulah sebenarnya melatih faktor-faktor mental ini. Nah, itu baru keyakinan ya. Nah, kemudian di sini ada lucu, ini menarik banget. Menghargai diri sendiri, malu pada diri sendiri ya, dan mencegah seseorang, menghargai orang lain. Nah, jadi malu pada diri sendiri itu berarti seseorang sudah punya value, ya, ada nilai, prinsip hidup, kemudian dia teguh terhadap prinsip itu. Nah, bedanya dengan kaku itu adalah halnya bajik ya. Beda. Kalau kaku kan lebih ke keras kepala, bukan teguh. Teguh itu seseorang sedang memperjuangkan kebaikan, prinsip yang bajik lah, yang baik, ya kan? Tapi kalau keras kepala kan beda ya, dia salah nggak salah tapi dia nggak mau dengar, beda ya, gitu. Nah, menghargai diri sendiri itu seperti yang ini tadi saya bilang. Ini antidot dari si bunuh diri. Kalau seseorang melatih menghargai diri sendiri, maka dia tidak akan bunuh diri sebenarnya. Tapi karena faktor mental ini tidak ada, sangat minim seseorang bisa bunuh diri. Karena dia menganggap diri dia sudah tidak berharga. Tapi semuanya itu kan ada di kepala dia. It's all about the mindset. Aku pernah beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang punya kecenderungan suicidal. Nah, jadi kecenderungan suicidal ini sebenarnya akunya sangat kuat. Sense terhadap dirinya sendiri itu kuat sebenarnya. Saking kuatnya dia nggak tahan akhirnya dia mengakhiri. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa menghargai diri sendiri itu bagian dari apa yang disebut dengan ulas asih. Kalau zaman sekuler sekarang ini, zaman modern, K-pop itu self love. Jadi dia tangannya begini. Nih, ketahuan ARMY BTS atau bukan ini, ya. Nah, jadi self love gitu maksudnya, menghargai diri sendiri. Nah, kemudian ada menghargai orang lain. Respect. Nah, sekali lagi, respect itu bukan beda ini dengan people pleaser. Orang yang menyenangkan orang lain, beda. Itu faktor mental. Apa kira-kira kalau people pleaser? Coba yang slide sebelumnya deh, Priti. Kan kalau saya tadi bilang menghargai orang lain, respect kan? Nah, jika saya bilang people pleaser, orang yang berusaha menyenangkan orang lain, terus dia apa namanya? Pokoknya intinya dia mau menyenangkan orang lain aja gitu. Nah, bedanya dengan menghargai orang lain itu apa? Kira-kira faktor mental apa yang menyebabkan seseorang jadi people pleaser? Betul, berpura-pura. Beda ya, antara people pleaser dengan menghargai. Oke, bagus nih, mantap nih. Udah ini ya, udah on track. Next ya, Priti, tadi balik lagi. Thank you. Nah, jadi
Menghargai orang lain, mencegah seseorang melakukan perbuatan negatif terhadap orang lain karena mempertimbangkan orang lain. Jadi dia mencegah kita mencegah diri kita sendiri karena kalau kita melakukannya, maka orang lain akan kena dampaknya. Nah, banyak yang tidak punya ini juga. Contoh, orang yang mengepul masker. Ya kan? Terus banyak. Ada yang sampai teman saya kerja di perusahaan farmasi, ya dia bilang lah, maksudnya pembelian obat segala macam itu ternyata ada punglinya misalnya. Nah itu kan betul-betul tidak ada pertimbangan orang lain ya, seperti itu. Nah, jadi saya rasa di sini kalau kita menggunakan kacamata etika moral, norma sosial sehari-hari, tanpa kita merelasinya dengan diri kita tidak sadar bahwa faktor mental mana yang sedang menguasai batin kita. Kita bisa jadi mempunyai norma sosial itu karena sikap menyembunyikan, bukan menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Sangat jauh berbeda ininya. Jadi misalnya contoh ya, kan banyak yang orang di tempat kerja dia baik, tapi di rumah dia kasar sama keluarganya. Itu ya itu cerminannya. Itu jaraknya seperti itu. Ya, orang suka bilang, ini saya pernah berdebat ini sama seorang sahabat. Dia bilang gini, saya bingung melihat kok orang ada sama orang terdekat lebih kasar daripada sama orang yang jauh. Kalau sama orang yang baru kenal dia bisa ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau sama orang yang deket, dia ngomongnya udah ini. Kira-kira kenapa kita bisa seperti itu? Itu dialami oleh semua orang, termasuk diri saya. Kenapa kita cenderung dengan orang lain, kita bisa lebih ramah, tapi dengan orang yang dekat dengan kita cenderung, kita ibaratnya gini, kalau sama orang lain, iya, karena caper, betul. Yang capernya ini yang sama orang lain kan ya, gitu kan. Kalau Kak Septian kan, kalau menurut aku makin dekat sama orang, makin kita menunjukkan sikap asli kita. Yes, betul sekali. Karena caper. Yes, betul. Cari perhatian. Tapi sebenarnya kalau kita pakai faktor mental introspeksi, sebenarnya benar nggak kayak begitu? Kalau aku challenge Kak Septian, apakah kita semakin dekat dengan orang menjustifikasi kita boleh semakin kasar terhadap dia? Take it for granted, ya, menyepelekan karena merasa orang dekat nggak akan pergi. Nah, betul, betul. Yes, ya, take it for granted, merasa orang dekat nggak akan pergi. Terjebak gitu ya, Kak Nirmala ya. Kayak terjebak gitu dong, ya. Oke, ya. Thank you teman-teman atas ininya. Ya, kita memang secara teori bilang nggak boleh dong, tapi itu yang kita hadapi. Contohnya kita sama orang tua kita seperti apa, kita sama teman kita seperti apa, ya kan? Lucu banget. Jadi saya lihat ada satu stand up komedi ya, dia bilang gini, anak saya ketika dia umur apa namanya, pokoknya kalau kita misalnya punya anak, maka ketika dia usianya sampai ke apa namanya 10 tahun, 15 tahun, itu batas kamu bisa mencium dan memeluk dia di depan umum, dia bilang gitu. Sehabis itu, ya, dia mau jauh-jauh dari orang tuanya itu loh. Dia nggak mau dianggap anak mama papa. Nah, itu ketika aku dengar kata-kata itu, aku langsung ingat diriku. Waktu dulu itu lucu. Jadi SMA, aku tuh masih dianterin sama ayahku. Pakai motor dia yang tua itu. Terus aku bilang gini, kan udah mau ke gerbang kan banyak orang itu ya. Terus aku agak di jauhan tuh
kan jauh, kira-kira jaraknya 10 meter. Terus aku bilang, papa berhenti aja di sini, di sini, di sini gitu. Terus dalam hatiku ketika aku udah agak lebih dewasa, terus aku berpikir kenapa ya dulu? Oh ternyata ini kita malu dianggap mama, dan anak papa gitu. Nah seperti itu ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita yang jadi orang tua kan sedih ya. Udah capek-capek anterin, kita disuruh dari jauh, nggak boleh cium lagi gitu kan. Itu kan gitu. Makanya lama-lama orang tua kita yang butuh dipupuk, yang butuh dipeluk. Nah, seperti itu. Jadi dulu aku ingat sama ibuku pertama kali aku meluk dia, itu rasanya memang waneh minta ampun. Tapi itu mengubah segalanya. Ya. Itu mengubah segalanya. Mengubah segalanya, hubungan jadi baik, kita bisa komunikasi dengan baik. Itu apa namanya, relasi kita jadi deket. Kayak tadi kan kita bisa gosip berdua gitu. Gosip berduanya bukan hal yang buruk, tapi kayak kita membicarakan tentang kondisi sekarang, masker, mama seperti apa. Oh saya mah pikirannya tidak boleh negatif, harus selalu positif, dia bilang. Terus orang-orang kok nggak punya kegiatan, saya punya kebun saya, dia bilang. Saya ngelihat kebun saya udah cukup. Jadi dia tidak pernah menuntut. Ibuku itu yang paling luar biasa dari dia. Dia hidup sangat sederhana. Dia nanam jeruknya sendiri, dia nanam cabenya sendiri, dia nanam ininya sendiri. Terus dia nanti panen pare sendiri, panen cabai sendiri, dia bagi-bagi apa namanya, jeruk ke tetangganya, tetangganya kasih makanan ke dia. Itu kan hidup yang sangat indah ya untuk hari tua ya, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebahagiaan gitu. Dan dia hubungan dengan kakaknya luar biasa baik. Sekarang dia yang menjaga kakaknya, itu kan hal yang baik. Itu aku menemukan manfaat yang luar biasa dari mempelajari batin dan faktor mental ini. Karena itu benar-benar membuka mata. Ketika kita berubah, sekeliling kita berubah. Tapi ketika kita berusaha mengkoreksi orang demi waduh, itu hanya menyebabkan kekecewaan yang mendalam. Betul, karena kita tidak mungkin menutup satu dunia dengan terpal. Tapi kita hanya cukup pakai sendal. Gitu. Ya kan? Nggak mungkin ya. Terpalnya mesti seberapa, ini mahal dong. Wah, uang kita juga nggak cukup ya untuk beli terpal satu dunia gitu. Dan kita berusaha mengkoreksi yang lain. Waduh, capek sekali rasanya. Yang ada adalah kita ubah dari diri kita, itu langsung sekelilingnya berubah. Kenapa? Karena kita mengubah, tidak menjadi reaktif terhadap buah karma kita.